Halo, selamat bertemu kembali. Perkenalkan, nama saya Lin. Saya adalah guru TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Sugeng Rahayu, Om Santi Santiastu, Namo Buddhaya. Ibu-ibu yang kami hormati, perkenalkan dulu, nama saya adalah Ibu Lin Prasetyawati. Saya adalah seorang guru TK. Saya mengajar di sebuah TK di dusun, yaitu yang sangat jauh dari kota. Ibu-ibu yang kami hormati, saya di sini mempunyai pengalaman, yaitu bagaimana cara mengajar anak yang antisosial. Saya mempunyai seorang murid, katakanlah dia namanya Cindy. Dia adalah anak TKB. Dia adalah anak TKB. Cindy adalah berasal dari keluarga yang saya rasa adalah keluarga yang biasa. Saya rasa keluarganya baik. Kemudian suatu saat Cindy adalah diam banget. Kemudian dia tidak pernah memperhatikan lingkungannya. Diam, saya rasa anak itu adalah kurang komunikatif. Pada awalnya saya adalah seperti itu, anak yang kurang komunikatif. Kemudian pada suatu saat saya beri tugas untuk mengerjakan mewarna pada waktu itu adalah tema diri sendiri, pengenalan diri sendiri, yaitu tentang wajah, kemudian bagaimana mata ada berapa, hidung, mulut, itu pada waktu itu adalah tema tentang diri sendiri. Kemudian Cindy kurang respect dengan lingkungannya. Saya mempunyai catatan tersendiri tentang Cindy, yaitu di mana anak tersebut saya rasa mungkin spesifik, gitulah, spesifik. Kemudian dia tidak berpikir logis. Jadi kalau jika ada temannya di sebelahnya itu berantem, dia no problem. Dia diam dan dia tidak pernah bilang sama temannya, kamu jangan bertengkar. Tidak sama sekali, dia diam aja, menoleh pun tidak. Kemudian pada suatu saat ada temannya itu minta tolong, Sin, aku tidak membawa minum, bolehkah aku minta minummu? Si Cindy tidak pernah bilang oke ataupun tidak, dia diam aja. Kemudian pada saat tertentu ada temannya terjatuh, padahal di depannya dia, dan dia tidak merespon sama sekali dan tidak punya keinginan untuk, karena temanku jatuh akan aku bantu, kemudian aku ajak kepada bunda supaya dia tidak menangis atau apa, sama sekali kurang. Kemudian tidak pernah memahami situasi yang ada di sekitarnya. Dia tidak punya keinginan untuk, ini pensilmu ketinggalan, masukkan kepada tasmu, tidak sama sekali. Pokoknya diam banget, cuek gitu loh. Kemudian dia bersikap, ya saya rasa masa bodoh lah gitu. Kemudian sedikit demi sedikit saya mendekati kepada dia, bahwa ini adalah anak yang dalam catatan saya akhirnya, kenapa dia seperti ini. Terus suatu saat saya itu iseng-iseng dolan di sekitar dia. Kebetulan pada saat itu ada temannya dia yang lagi sakit. Nah, karena 3 hari tidak masuk, sebagai seorang guru saya berhak mendatangi dia. Kemudian cerita-cerita di lingkungannya dia, yaitu tanya kiri kanan, bagaimana keadaannya Cindy di keluarganya. Ternyata punya selidik bukan berarti kita kepo ya, tetapi kita ingin mengorek sedikit lebih dalam bagaimana tentang dia.
ternyata Cindy itu kalau di rumah tidak pernah boleh keluar. Eh, dia kayaknya dikekang banget gitu sama sama orang tuanya. Padahal di lingkungan situ banyak anak kecil dan dia tidak ada keinginan untuk bermain katakanlah boneka-bonekaan atau masak-masakan dengan teman di sekitarnya. Tidak sama sekali. Dia bermain sendiri di rumah, semua dilengkapi sama orang tuanya. Ada boneka, ada masak-masakan, ada apa, bongkar pasang, puzzle atau apa, semua dilengkapi sama orang tuanya. Dia di rumah dan dia tidak menghendaki untuk bermain lari-lari di luar dengan teman sebayanya, lagi bermain petak umpet ataupun lompat tali, sama sekali tidak. Kemudian saya tanya juga, "Eh, ayahnya kerja di mana, Ibu?" Ternyata tetangganya tadi bilang kalau orang tuanya kerja di luar kota. Ayahnya kalau ketemu jarang, kadang-kadang seminggu ataupun 2 minggu sekali, karena kerjanya di pabrik yang ada di kota. Jadi jarang ketemu sama ayahnya. Kemudian ibunya hanya ibu rumah tangga biasa. Dia ada kakaknya, Cindy tadi punya kakak yang ada di SD. Tapi sama juga, kakaknya juga jarang keluar di rumah kecuali akan ada ngaji di musola ataupun ada kegiatan di sekolah, hanya itu. Selebihnya eh, di rumah. Kemudian akhirnya saya membuka-buka sebuah buku. Apa ya kesalahannya? Kenapa anak ini ansos banget? Padahal di zaman seperti ini, jangankan seorang ibu hanya bisa memberi gadget aja kepada anak. Supaya anak diam di rumah dan tidak minta uang jajan, tidak minta pergi dolan-dolan kemana. Hanya cukup diberi gadget saja. Bukan seperti itu. Di zaman milenium seperti ini, kita sebagai orang tua seharusnya lebih proaktif kepada anak. Supaya kita sedikit demi sedikit menghindarkan dari gadget, sedikit demi sedikit kita menghindarkan dari TV, kemudian biarkan anak bebas untuk bermain dengan teman sebayanya. Kemudian saya buka buku, ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi ansos, yaitu genetik. Kemudian ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan bisa disebabkan oleh lingkungan keluarga itu sendiri ataupun lingkungan dari sekitar rumahnya. Kemudian kita bertanya jauh lebih dalam, ya bukan berarti kita kepo ya sebagai seorang pendidik, tetapi ada catatan tersendiri bahwa anak tersebut disebabkan oleh orang tuanya ibunya suka mencubit, suka mukul. Kemudian suka marahi dia. Jadi dia itu sering dipukul, sering diikat tangannya supaya dia tidak nakal. Contoh misal gini, katanya pada suatu saat Tindiku kepingin minta es krim yang lewat di depan rumah. Tetapi karena suatu hal kemudian dipukul, dicewer sehingga setiap kali ada makanan yang lewat di sekitar dia tidak berani untuk minta kepada ibunya. Jadi dia hanya diam. Sehingga lampiasan dia hanya bermain dan bermain dengan boneka-bonekaannya sendiri yang ada di rumah. Kemudian sehingga Cindy menjadi anak yang ansos karena selalu ditakut-takutin sama orang tua, nanti kalau makan ini bisa batuk, bisa panas, mama tidak punya uang kek atau apa. Selidik punya selidik, ternyata ini juga lingkungan pribadi juga. Nah, itu ternyata ibunya pernah mengalami kekerasan dari suaminya, yaitu pernah melakukan perselingkuhan yang ketahuan, sehingga mau tidak mau lampiasan. Jadi
Kemudian kita mendekati kepada keluarganya bahwa supaya anak ini tidak ansos, memang sebagai seorang pendidik itu kita memang gimana ya mendekati kepada ibunya supaya anak ini ada sedikit perubahan. Saya tahu karena mumpung anak ini masih kecil, masih TKB, berarti kan sekitar umur 6 tahun. Supaya dia besok dalam kehidupan masa depannya dia tidak terlampau berat. Kemudian kita panggil ibunya suatu saat di sekolah, yaitu dengan pendekatan persuasif kepada ibunya di sekolah gini. Kita sendirikan di sebuah sudut di ruangan kelas, yaitu kita cerita banyak tentang bagaimana Cindy di sekolah. Dia tidak respect sekali dengan lingkungannya. Dia tidak pernah mendengar jika temannya untuk minta tolong. Dia tidak pernah memberikan sesuatu pun kepada temannya jika temannya meminjam. Kemudian dia tidak pernah membantu jika ada temannya terjatuh. Jadi dengan adanya itu, supaya tidak berlarut-larut kepribadian si anak kelak, saya menyarankan kepada ibunya untuk lebih mendekati kepada si. Jadi untuk selanjutnya akhirnya saya bercerita kepada ibunya untuk pendekatan dengan cara kasih. Bahwa ada dukungan dari keluarga di sekitar, yaitu baik kakaknya, kemudian ayahnya. Walaupun ayahnya jarang pulang, tetapi saya yakin dia adalah seorang bapak yang baik. Kemudian pendekatan dengan penuh kasih kepada Cindy. Kemudian untuk kakaknya juga gitu. Dan yang paling utama itu adalah keluarga. Kemudian yang nomor 2 adalah lingkungan, baik di lingkungan sekitar teman-temannya bermain ataupun di lingkungan sekolah. Kemudian dan bisa untuk dibawa ke seorang psikiater untuk lebih bisa membuka wawasannya si Cindy supaya bisa open pada lingkungan dan dibiasakan untuk berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya. Itu aja saran dari saya kepada ibunya. Dan alhamdulillah ibunya pun juga mengikuti saran saya, yaitu anaknya diperbolehkan untuk keluar bermain dengan teman-teman sebayanya. Kemudian mulai diajak untuk mengaji di lingkungan musola dekat rumahnya, ataupun diajak ke tempat-tempat rekreasi yang murah meriah, yang tidak jauh dari desa kita. Ada lebih banyak tempat-tempat rekreasi yang murah meriah, tidak harus mewah, bisa ke wisata desa yang ada di sekitar kita banyak. Kemudian sering diajak jalan-jalan supaya dia lebih mengenal lingkungan di sekitarnya, ke pasar ataupun ke mana. Itu aja sekelumit dari saya. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian tentang anak yang ansos, yaitu kurang komunikasi kurang tanggap dengan lingkungan di sekitar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum. Sampai bertemu kembali di acara berikutnya.